Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada sore hari ini kita boleh dikumpulkan bersama-sama di gedung gereja ini untuk merayakan Paskah bersama. Kita ingat, apabila kita ingat tahun lalu, maka kita bisa ingat bahwa tahun lalu kita masih merayakan Paskah secara live streaming ya, secara online. Tapi kita bersyukur bahwa hari ini kondisi sudah semakin kondusif sehingga kita bisa merayakan Paskah bersama secara onsite. Bapak Ibu Saudara, sungguh Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, maka kita orang berdosa yang seharusnya dimurkai, yang seharusnya mati, tetapi justru diselamatkan. Kita beroleh hidup di dalam Tuhan. Dan hidup di dalam Tuhan memampukan kita untuk dapat melihat bahwa masa depan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena kita berjalan bersama dengan Kristus Yesus yang memberikan kita kekuatan. Saya ajak kita sekarang untuk dapat bangkit berdiri. Mari dengan sukacita sambil bertepuk tangan kita menyanyikan pujian sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari Ibu Bapa kita bersatu hati di dalam doa. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh mengasihi kami dengan luar biasa. Kasih yang selalu baru setiap hari,
kasih yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Kasih yang sungguh nyata bagi kami semua. Hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Paskah. Kiranya perayaan Paskah ini boleh Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah urapan kuasa Tuhan bekerja melingkupi kami semua. Baik yang hadir di rumah Tuhan di tempat ini pada saat sekarang, ataupun juga nanti yang akan melihat tayangan ini. Tiada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tiada seorang pun yang tidak disentuh oleh Tuhan. Biarlah perayaan ini juga menjadi perayaan yang menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan sekali lagi memberkati kami semua. Kami percayakan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan beracara. Tuhan yang memimpin segala sesuatunya. Dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan yang sudah melakukan karya terbesar di dalam kehidupan sejarah umat manusia yang kami boleh rasakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percayakan segala sesuatunya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika hadir di tempat ini? Apakah sudah memberikan salam damai satu dengan yang lain? Mengucapkan selamat Paskah? Sudah? Kalau belum, bagaimana kalau kita lakukan sekali lagi ya? Salam damai, mengucapkan selamat Paskah satu dengan yang lain. Sungguh kita mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh hadir bersama-sama di tempat ini merayakan Paskah. Bapak Ibu Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Ia menang atas kuasa maut, atas dosa. Dan kemenangan di dalam Kristus juga memberikan kita kemenangan untuk dapat menang di dalam pertempuran kita. Pertempuran melawan godaan, dosa, dan hawa nafsu. Setiap hari di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang dapat membuat kita jatuh dalam dosa. Namun kita mengucap syukur karena kebangkitan Kristus memampukan kita untuk dapat menang melawan godaan dosa. Mari kita bersama-sama masih dengan sukacita dan bertepuk tangan kita menyanyikan pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. 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 Dipersilahkan untuk dapat duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mati dalam pelanggaran dosa kita, Kristus Yesus datang dan memberikan nyawanya demi menyelamatkan kita. Salibnya membuktikan bahwa cintanya begitu besar bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Setiap kita manusia berdosa yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Dan biarlah ketika kita mengingat akan begitu besar karya Allah
yang telah dikerjakan di dalam kehidupan kita. Biarlah itu yang kemudian terus mendorong kita untuk dari hari ke hari kita semakin hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita semakin terus hidup di dalam kasih, di dalam hati yang mau terus untuk diperbaharui. Dan kita percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyanyikan pujian karya terbesar sambil terus mengingat bagaimana karya penebusan yang telah Kristus kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ambillah waktu untuk merenung dan kita menyanyikan pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar di dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Karya terbesar di dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar di dalam hidupku. Ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang
Engkau kukagumi. Yesus Engkau Yesus, Engkau kukagumi. Yesus Engkau kukagumi. Biarlah hanya Yesus yang kita kagumi di dalam kehidupan kita. Biarlah hanya Yesus yang mengisi hati setiap kita yang kosong. Sehingga di dalam kehidupan kita sungguh ada damai sejahtera Kristus yang kita rasakan. Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan drama Paskah dengan judul Karya Terbesar. Setelah Yesus wafat, maka atas izin Pilatus, datanglah Yusuf dari Arimatea untuk mengurus mayat Yesus dan menguburkannya di dalam sebuah kubur yang baru. Tetapi keesokan harinya, datanglah para imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus untuk mengajukan sebuah permintaan. Kami datang, Yang Mulia. Mau apa lagi kalian datang ke sini? Belum puaskah kalian menyalibkan orang tak berdosa itu di atas kayu salib? Apa mau kalian sekarang? Dengarkanlah Pilatus yang mulia, belum pernahkah engkau mendengarnya? Banyak kabar buruk tentang dirinya yang tersebar luas di mana-mana. Katanya, dia akan bangkit di hari ketiga. Nyatanya, itu hanya sekedar tipuannya. Bangkit. Dia akan bangkit. Tidak masuk akal. Dengarkanlah Pilatus yang hebat, orang itu sungguhlah pengesan, penuh dengan tipu muslihat jahat, walaupun dia kini telah wafat. Katanya, dia akan bangkit di hari ketiga. Nyatanya, para murid kan mencuri tubuhnya. Para murid mencuri tubuhnya. Nah, itu baru masuk akal. Dengarlah Pilatus yang agung, jangan engkau tersinggung. Kami tak mau membuat bingung, kami hanya mau minta tolong. Katanya, dia akan bangkit di hari ketiga. Karenanya, kami butuh prajurit untuk menjaga.
Kesesatan. Kesesatan apa yang bisa dibuat seorang yang sudah mati? Begini Yang Mulia, sebelum mati, Yesus menyatakan kepada para pengikutnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu tentu saja tipu-tipu darinya. Karena yang sebenarnya terjadi adalah para muridnya akan mencuri tubuhnya dan menyatakan pada dunia bahwa Yesus sudah bangkit. Benar Yang Mulia. Dan Yang Mulia tahu apa akibatnya? Semakin banyak orang akan percaya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ini sebuah kebohongan besar Yang Mulia. Penyesatan. Dan kami tidak ingin banyak orang yang terjebak dengan kesesatan ini. Nah, karena itu, maka izinkanlah kami meminta bantuan Yang Mulia. Kami itu membutuhkan beberapa prajurit untuk menjaga kubur Yesus. Karena kami itu takut kalau para murid Yesus nantinya akan mencuri dia dalam beberapa hari ini. Aku sungguh tak paham apa maksud kalian. Tapi ya sudahlah, kalau itu kemauan kalian. Prajurit, pergilah dengan mereka. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Hei prajurit, lihatlah, kami telah mematraikan pintu batu kubur itu. Artinya, tidak ada seorang pun yang boleh membuka maupun memindahkan pintu itu. Paham kalian? Siap. Karena itu, kalian harus waspada. Para murid Yesus itu sangat licik. Mereka dapat datang kapan aja untuk mencuri tubuh Yesus itu. Dan setelah itu, mereka akan berkata bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, Yesus keluar dari kuburnya. Padahal mereka yang nyuri, mereka yang nyembunyiin. Mengerti? Siap. Tenang saja. Tidak selamanya kalian tuh harus menjaga tempat ini. Hanya perlu beberapa hari saja untuk memastikan bahwa tubuh Yesus tetap aman di dalam kubur batu itu. Nah, baru setelah itu, tentu saja toh, ada sedikit hadiah buat kalian. Tapi ingat, kalau sampai kalian gagal, maka tahu sendiri akibatnya. Siap. Aneh, ini benar-benar aneh. Ini tugas paling aneh dan paling konyol dalam hidupku. Seumur hidupku ini, aku sudah sering maju ke medan perang. Dan pastinya, aku banyak melihat mayat. Tapi, kali ini justru aku yang harus menjaga mayat. Anehnya lagi, mereka ini takut mayat ini dicuri. Buat apa orang mencuri mayat? Ada aja. Tenang bro, tenang. Ini kan tugas muda. Yuk jangan dipikirin toh. Yang penting apa? Hadiahnya. Bener gak teman-teman? Omong-omong ya bro, menurutku supaya kita ini gak kecolongan, gimana kalau kita bergiliran jaga? Giliran pertama ini kalian yang berjaga dan aku yang tidur dulu. Setelah 2 jam nanti gantian aku yang tidur dan kalian yang berjaga. Setuju? Sip. Bro, makin lama rasanya kuburan ini makin sepi ya. Yang namanya kuburan itu ya sepi bro. Kalau yang ramai itu pasar. Lama-lama kalau di sini aku jadi merinding. Takut aku. Aduh, gimana kalau benar kata-kata orang? Gimana kalau Yesus itu akan bangkit pada hari yang 3? Ih, nyeri aku. Kalau tiba-tiba melihat mayatnya benar-benar bangkit dan jalan-jalan. Emangnya kamu gak takut? Bro, jadi prajurit kok penakut gitu? Katamu ini tugas gampang. Emang kamu pernah lihat orang mati bisa bangun? Gak pernah kan? Bener, tanahnya bergetar. Tapi ini kan gempa bumi biasa. Tenang, bentar lagi juga berhenti. Gak usah takut bro. Tapi getarannya ini makin terasa. Ini bukan gempa biasa. Jangan-jangan benar-benar kata mereka Yesus akan bangkit. Tidak mungkin.
Tidak mungkin ada orang mati yang bisa bangkit kembali. Lihat, lihat. Pintu kubur terbuka. Lihat, lihat. Pintu kubur terbuka. Lihat, lihat. Pintu kubur terbuka. Cut. Stop. Cut. Aduh, kalian gimana toh ini? Ini kan kalian sudah baca naskahnya belum toh? Ini kan, aduh. Ini kan harusnya begitu tadi musik jeng tadi toh. Kalian kan lari. Kok malah berdiri di sini? Ini kok malah tidur beneran loh. Wih, bangun. Wih. Kalian ini loh. Ini sudah tinggal 2 hari lagi kita tuh mau tampil. Kalian kok malah, aduh. Tadi kan naskahnya coba dibaca. Kalau begitu musiknya tadi jeng, lihat pintu kubur terbuka. Terus kalian lari. Tuhan Yesusnya muncul. Tapi kok Tuhan Yesus nggak muncul ya? Apa? Tuhan Yesusnya nggak datang. Yang jadi Tuhan Yesus nggak datang. Ya buat inisiatif ditelepon toh. Kalau nggak datang ya jadi Tuhan Yesus ditelepon. Ayo, semua kumpul pemain, kumpul sini, kumpul. Malah tengengesan. Ini kan sudah gadi bersih, sudah tinggal 2 hari lagi kita tuh mau tampil. Kok malah pada belum siap? Terus yang jadi Tuhan Yesus kok nggak pernah datang itu gimana? Mbok kalian ada yang punya teleponnya? Ditelepon apa di WA? Wih. Siapa tadi namanya? Tora, ya dihubungi pokoknya. Kalau nggak bisa ya, ini percuma. Nggak bisa toh. Percuma, Pak. Apa nih sing percuma? Diteleponnya percuma, Pak. Nggak diangkat. Makanya percuma kalau kita meneruskan drama Paskah ini. Kalau tidak ada Tuhan Yesusnya. Kalau gitu lebih baik kita sekarang bubar aja. Nggak jadi main. Bubar. Sudah ada. Apa? Kamu jadi Tuhan Yesus? Ya ini Pak, ini. Kelemon. Nggak bisa aja. Sudah. Sekarang gini aja. Sekarang kita bubar. Saya mangkel soalnya. Sudah bubar. Bubar semua sudah. Nggak tahu jadinya apa. Sudah bubar latihannya. Anak-anak itu. Kalau latihan kok enggak pernah beres loh. Cari pemeran Tuhan Yesus saja kok enggak bisa loh. Padahal sudah tinggal 2 hari. Ini lama-lama namanya bukan drama Paskah lagi. Drama pasrah. Pasrah mau jadinya kayak apa ini. Mosok drama Tuhan Yesus kok, drama Paskah enggak ada Tuhan Yesusnya. Apa saya cari dari penonton aja ya. Ini mumpung jemaatnya masih banyak ya. Tak cek aja ya. Siapa tahu ada yang mau jadi Tuhan Yesus di sini ya. Ada yang kira-kira, ini ada yang kayak cocok nih Pak Indri, mau nggak jadi pemeran Tuhan Yesus? Jangan, saya kelemon juga soalnya. Oh iya kelemon, kasihan itu kayu salibnya ya. Bisa tugel. Ada lagi enggak? Kalau Om mau enggak Om? Jadi pemeran Tuhan Yesus Om? Ketuan. Oh ketuan. Waduh. Wah susah ya. Yang tadi kelemon, yang ini ketuan. Atau yang muda aja. Nih, yang pinggir sini. Kalau kamu mau enggak? Kekurusan. Ternyata cari pemain Tuhan Yesus paling angel loh. Kalau enggak kelemon, kekurusan, ketuaan, waduh. Ya wis lah. Wis pasrah aja lah. Apa artinya drama Paskah ini lah. Udah wis jadi drama pasrah ini.
Enaknya piye ini ya? Semrawut dikasih apa lagi ya? Kabeh aku mumet. Amjar kabeh. Malam Pak, apa latihannya sudah selesai Pak? Sudah, sana pulang sana. Sudah bubar latihannya. Oh, tapi saya mau cari anak saya Pak. Oh, ibu toh? Iya. Maaf Bu, tak pikir anak-anak. Sorry Bu, maaf. Ibu siapa ya? Ibu siapa? Saya cari anak saya namanya Tora Pak. Tora ya? Tora. Oh, harusnya saya tanya sama ibu. Karena sebenarnya itu Tora itu yang jadi pemain utama. Malah enggak pernah datang. Makanya ini latihannya bubarin Bu. Percuma buat drama Paskah kalau nggak ada pemain Tuhan Yesusnya. Aduh, saya minta maaf loh Pak, anak saya nggak datang latihan. Tapi memang dari kemarin itu anak saya nggak pulang rumah Pak. Maksudnya memang Tora itu kabur dari rumah, pergi dari rumah, nggak pulang itu Bu? Iya, nggak pulang rumah, kabur dari rumah Pak. Oh, kok bisa gitu ya Bu? Padahal setahu saya ya, Tora itu ya anaknya tuh baik loh. Ya. Anaknya tuh nggak pernah neko-neko, walaupun ya jengkelin kayak tadi tuh, nggak tanggung jawab. Tapi masuk sih kabur dari rumah? Iya Pak, ya biasalah masalah keluarga. Berantem Pak sama papahnya. Berantem? Iya. Berantem sama papahnya? Iya. Waduh. Papahnya itu wataknya tuh keras, suka main pukul Pak, main tangan. Padahal papahnya tuh udah Kristen dari kecil, sudah aktif juga di gereja. Dari remaja tuh aktif, di pemuda aktif. Terus pernah jadi majelis Pak. Oh, tapi bukan majelis ini toh Bu ya? Bukan Pak. Oh iya, selamat kalau gitu Bu. Iya Pak, tapi wataknya itu loh nggak pernah berubah, keras. Oh, aduh. Kalau boleh tahu gimana toh Bu ceritanya? Kok Tora itu bisa dipukul sama papahnya? Ya, begini Pak ceritanya. Masuk aja. Udah malam, belum datang juga anak itu. Pula. Susah diatur. Papa mana? Loh. Nih. Jangan yang bilang. Tora. Alah. Halo Pak. Halo. Dari mana kamu? Hah? Sudah jam 11 malam. Baru pulang. Dari mana kamu? Terang Pak, santai. Aku dari sana, dari sekolah tadi, Dari sekolah? Sekolah mana yang jam 11 malam baru pulang? Coba jelasin. Mari aku jelaskan. Kan aku tuh kan pulang sekolah Pak, biasa. Sekolahku kan pulang sore. Nah, habis sekolah, pulang sore, lanjut les. Papa tahu toh kalau aku banyak les. Nah, habis aku les, terus latihan drama dulu, drama di gereja. Nah, habis latihan drama kan pasti lapar. Di gereja enggak dikasih konsumsi sama panitia. Nah, jadi aku makan sama teman-teman, pergi makan. Banyak alasan. Bentar, sabar. Nah, habis aku makan, terus kan baru aku sampai sini habis dari kafe, gitu loh. Nah, Papa tuh enggak usah ngurusi aku gitu loh, Pak. Wong aku tuh udah gede, aku udah tahu apa yang harus aku lakukan, aku udah tahu aku tuh harus apa. Udah, enggak usah ngurus aku lah, Pak. Sudah gede gimana anak ini? Udah enggak usah diurusi. Yang aku suka, tak peduli apa kata dunia, yang penting aku bahagia. Apa kau bilang? Kamu bahagia? Bagaimana kau kan bahagia? Jika kau tak belajar bijaksana, jadikan hidupmu berguna, dan tak lakukan hal yang sia-sia. Dasar anak kecil. Aku bukan anak kecil. Bukan si kecil lagi. Bagaimana hidupmu berarti? Tak butuh Jika tak diajari. mau Kan ku dinasehati, pilih jalanku hanya sendiri. akan jadi Tak peduli
sama sekali. Kekelaman menanti, bagaimana kau kan mengerti? Capek aku, wong pulang jam 11, papa tahu tadi sudah bilang pulang jam 11. Dah aku ngantuk, capek aku. Bentar, sini. Alah apa, udah dah. Tora, sini dulu. Alah apa toh? Sini dulu. Apa? Berdiri kamu di situ. Apa? Kamu bawa rokok. Kamu rokok ya? Hah? Rokok? Enggak ngerokok aku. Mana bukti nih? Bohong kamu. Seluruh badanmu bau rokok. Ini kau pasti ngerokok ini. Wah, enggak Pak, gini loh. Kan tadi kan aku tuh dari kafe. Lah di kafe itu kan banyak orang rokok. Papa enggak percaya. Beneran, itu aku enggak ngerokok. Loh, mau ngapain? Hah? Oh, enggak boleh Mas, enggak boleh. Loh, ini apa nih? Ini apa? Enggak. Gini. Tak jelasin. Apa penjelasanmu? Gini. Papa kecewa sama kamu. Gini loh Pak. Sejak kamu bareng-bareng sama geng berandalan itu, kamu jadi keluyuran, hidupmu gak karu-karuan, bohong, sekarang kamu ngerokok lagi. Apa maumu? Alah Pak, Papa tuh tahu aku udah besar, aku udah dewasa, aku tahu apa yang harus aku lakuin Pak. Papa gak usah sok ikut campur urusanku lah. Lagian Papa gak usah munafik Pak. Papa yang ngerokok. Ya toh, sudahlah. Kurang ajar kamu ya, diam kamu ya. Kalau enggak aku pukul kamu. Apa? Papa mau apa? Papa mau pukul aku, Papa mau tampar Pak. Sama kayak yang biasa Papi lakuin setiap hari ke aku. Papi tampar aku, Papi pukul aku. Papi pikir aku gak kecewa sama Papa? Aku ya kecewa. Papa lihat aku sekarang. Lihat aku yang rusak ini sekarang. Papa tahu kenapa aku bisa jadi kayak gini? Ya karena Papa yang gak pernah kasih cinta kasih ke aku, gak pernah kasih sayang ke aku. Dimana waktu aku butuh Papa? Dimana? Papa gak pernah di rumah. Papa bisanya cuma keluyuran, mabuk-mabukan, judi sana sini. Papa gak usah munafik, Papa tuh sama brengsek ya sama kayak aku. Papa tahu? Aku tahu satu rahasia Papa lagi. Aku tahu Papa pacaran sama cewek lain. Kurang ajar kamu, tutup mulutmu ya. Kurang ajar kamu. Kamu berani lagi ngomong sama gitu, aku pukul kamu. Sudah Pak, cukup Pak. Apa sih Pak? Papa gak usah tampar aku, Papa jahat, aku benci sama Papa. Tora. Ma, udah gak usah dikejar. Tora mau kemana? Ma, kalau lapar dia akan pulang sendiri, anak itu. Papa jangan begini caranya. Meskipun dia bukan anak kandungmu, bukan begini caranya. Kamu tahu nggak? Itu salah kamu loh. Salah kamu. Kamu manjain dia, jadi dia berani kayak gitu sama aku sekarang. Kok jadi salahku sekarang? Papa nggak ngaca. Lihat diri Papa keluyuran, pulang malam setiap hari. Papa juga nggak sayang sama keluarga. Atau jangan-jangan benar kata Tora, Papa punya simpanan lain ya? Tutup mulutmu, Ma. Apa? Mau tampar aku? Silahkan. Tampar. Aku juga kebal. Apa yang terjadi dengan keluargaku? Tuhan, aku harus apa? Tuhan tolong aku. Aku harus bagaimana? Tuhan, tolong kami, pulihkan keluarga kami. Tuhan, Kau Allah yang baik, ampuni kami. Musim bantang selalu pergi.
selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Iya Pak, begitu ceritanya. Maaf ya Pak, saya jadi curhat lama. Gak apa-apa, gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Tapi yang penting sekarang kita harus cari Torah. Itu prioritas kita. Nanti saya WA teman-temannya. Siapa tahu ada yang punya info. Oke. Ya. Siapa tahu ada yang tahu di mana Torah sekarang. Iya baik Pak, terima kasih Pak bantuannya. Sama-sama, saya juga akan cari di teman-teman sekolahnya Pak kalau begitu. Baik Bu. Ya, saya pamit dulu Pak. Terima kasih, Bu. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Say
sini. Apa? Kamu udah dengar belum sih? Apa? Nih, lihat nih. Gosip terheboh hari ini. Apa lihat sih? nih, katanya Tora itu kabur dari rumah. Ada. Oh, aku tahu. Kamu tahu nggak? Tadi malam tuh, aku tuh ditelepon sama mamanya Tora. Dia tuh nanya-nanya soal Tora tadi malam. Gila sih, tapi nggak nyangka banget nggak sih? Orang Tora dulu waktu kenal sama kita, dia tuh baik, alim, nggak macem-macem pokoknya. Kok bisa ya? Dia senekat itu kabur dari rumah. Kamu belum tahu ya? Tora yang sekarang tuh beda banget sama yang dulu. Bukan dia masih baik ya, sekarang udah berubah banget. Wah, kamu tahu semenjak dia temenan sama Kevin, kamu tahu kan Kevin orangnya gimana? Kevin yang besar itu. Yang nakal itu. Gila. Wah, semenjak dia temenan sama dia, ikut-ikutan tuh akhirnya. Nggak habis pikir. Tapi yang masih jadi pertanyaan aku, kenapa Tora mau gabung sama mereka? Kok bisa gitu loh? Wah, nggak habis pikir aku. Mana aku tahu ya. Tapi yang pasti aku kasihan banget sama maminya. Iya sih. Tadi malam pas pas telepon tuh sampai nangis. Saking bingungnya. Gila. Tapi kayaknya aku tahu deh di mana Tora. Biasanya ya, Ca ya. Di mana? Geng-geng kayak gitu itu punya kelompok markas sendiri. Kemungkinan besar rumahnya dia itu ada di rumahnya Kevin. Gitu loh. Mas paham kan? Iya sih. Tapi emang kamu tahu rumahnya Kevin di mana? Ya tau lah, Cak, orang rumahnya Kevin deket kok sama rumahku. Oh. Gimana kalau pulang sekolah nanti kita ke rumahnya Kevin, mampir gitu depan rumahnya. Siapa tahu nih ada Tora di sana. Bisa. Yaudah nanti pulang sekolah kita mampir rumahnya Kevin. Oke. Ini udah mobil nih. Ayo masuk kelas yuk. Telat aja tahu ah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kami ini bukan preman yang suka kekerasan. Kami hanya minta jajan sedikit dari teman-teman. Kami hanya para jomblo yang belum nemu jodoh. Walau sedikit bodoh, kami siap jadi autodo. Kami ini memang imut, walau hanya manggut-manggut. Kami jarang bikin ribut, asal kalian mau nurut. Siapa kita? Hijau lumut. Siapa kita? Hijau lumut. Siapa kita? Hijau lumut. Ikatan dan imut. Oi, teman-teman. Apa tuh? Aku punya kabar baik buat kita semua. Wih, kabar gembira. Mau tahu? Mau Apa tahu? nih? Apa? Sini dulu toh. Apa Kumpul dulu, yang kumpul. kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Wah. Apa deh? Sini, lihat. Apa? Nggak boleh. Oh. Kamu ini ya? Lihat ya. Wah. Berdua. Ambil. Apa ya? Udah, minum. Dibagi ke Tora itu ya. Minum. Coba aja. Baunya aneh. Apa tuh ki?
Minum aja udah, nggak usah Minum. Langsung minum. Ini alkohol. Lah, kenapa kalau alkohol? Oh bener. Takut? Takut ya? Sini. Kalau kau minum alkohol itu ya, gak bakal bisa membunuhmu ya. Apa? Justru malah semakin membuatmu semakin merasa asik. Udah minum aja. Langsung minum. Udah minum aja, nggak usah lihat. Udah dibuka kan? Buka, minum. Buka mulut. Alah, udah lah, enggak mau minum aku. Kalau kau belum minum alkohol, berarti kamu belum teman kami. Harus minum. Ini wajib, minum. Udah lah. Kamu minum. Aku mau minum. Nggak mau. Pegang. Enggak mau, lu. Tak kasih tahu ya. Kamu belum minum ini, berarti kamu bukan laki-laki. Harus minum. Minum. Semuanya udah minum. Buka mulut. Suruh buka mulut. Buka mulut. Stop. Lepasin, Tora. Stop. Kasihan, Tora. Lepasin. Apa? Stop. Jangan. Bukan urusan kalian. Ini urusan kami. Pergi aja. Lepasin deh. Atau kami akan Mau apa? videoin Mau apa? viralin. Berani? Jangan lari. Hei. Tolong. Saja. Mau apa? Tolong. Cepat aja lah. Wah, waduh. Lari. Loh. Lega banget. Tor, kamu gak apa kan, Tor? Wih. Dibantu aku. Duh, sakit ya. Aduh. Aneh-aneh aja kamu lu, Tor. Lagian kamu sih, ngapain kamu temenan sama mereka? Udah tau mereka kayak gitu. Gini loh. Kalian mau tahu kenapa aku tuh temenan sama mereka yang tadi, anak-anak yang ya salah. Itu karena aku sama mereka tuh sama. Mereka sama-sama berasal dari keluarga yang broken home, sama-sama berasal dari keluarga yang berantakan. Sama-sama nggak pernah ngerasain yang namanya kasih sayang. Sama-sama ngerasa bahwa di dalam hatiku tuh kosong. Makanya aku bisa cocok sama mereka-mereka. Makanya aku coba untuk temenan sama mereka. Awalnya sih aku mikir ya, wah kayaknya asik nih temenan sama mereka. Kayaknya seru temenan sama mereka. Tapi setelah dipikir-pikir, aku lama-lama jadi rusak malahan sama mereka. Aku malah jadi orang yang gak bener sekarang. Gak tau lah. Ya gimana ya? Tapi kamu jangan kabur dari rumah dong. Kasihan loh mamamu. Jujur aku tuh gak tahu kenapa kok aku bisa punya pikiran untuk aku mau kabur dari rumah. Tapi perlu kalian tahu ya, waktu aku di rumah, aku tuh kerasa kayak aku tuh di neraka. Panas, gak ada kedamaian di dalam situ. Yang ada cuma papaku marah-marah, lihat papaku mukulin mamaku, lihat papaku mukulin aku. Udah, hidupku hancur sekarang, aku gak tahu aku harus apa. Tahukah kawan, Tuhan tak ciptakan kita hanya jadi pecundang, gampang nyerah dan kalah, disentuh dikit langsung mental. Tahukah teman, kita tak boleh termakan hal yang membuat tunda. Tuhan ciptakan kita karena Ia punya rencana indah. Ia mau kita tak kenal lelah meski susah dalam kehidupan. Lihatlah dirimu apa adanya, karena tak ada
versi terhebatnya. Tahukah kawan, Tuhan tak ciptakan kita hanya jadi pecundang, gampang nyerah dan kalah, disentil dikit langsung mental. Tahukah teman, kita tak boleh termakan hal yang membuat bunda. Tuhan ciptakan kita karena Ia punya rencana indah. Ia mau kita tak kenal lelah meski susah dalam kehidupan. Lihatlah dirimu apa adanya, karena tak ada yang sempurna. Syukuri semua yang ada saat ini, yang terbaik yang diberikannya. Jangan berhenti usaha, lakukan yang terbaik Menjadi versi terhebatnya. Lihatlah dirimu, lihatlah dirimu apa adanya, karena tak ada yang sempurna. Syukuri semua yang ada saat ini, yang terbaik yang diberikannya. Jangan berhenti usaha, lakukan yang terbaik menjadi versi terhebatnya, versi terhebatnya, the best version of me. Tora, Tora, Suara siapa? Suara siapa? Tora. Kamu di sini toh. Loh. Mama cari kamu kemana-mana. Ayo pulang. Loh, Mama kok bisa sampai sini? Siapa yang ngasih tahu Mama Ya, kalau aku di sini? Tadi Ica yang telepon Mama. Ah, waduh Len. Nah, sudahlah. Ayo, pulang. Alah, Mama. Pulang. Buat apa, Ma? Aku pulang. Ngapain aku pulang ke rumah? Mama tahu, rumah yang sekarang kita tinggali itu sudah bukan surga yang aku rindukan lagi, Ma. Terus buat apa aku pulang? Aku nggak mau pulang, Ma. Udah, Mama pulang sendiri sudah. Tora, Aduh, apa tuh, Ma? Tora, maafin Papa, maafin Mama, nak. Ini salah kami. Ya selama ini kita membangun rumah yang gak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Seperti rumah di atas pasir, bagus dari luar, tapi gampang rapuh. Yuk sekarang kita pulang, kita mau bangun rumah yang baru, keluarga yang ada Tuhan Yesus di dalamnya, ada kasih, ada kedamaian, kita bangun, kita mulai lagi keluarga kita dari awal, Tora. Ayo Tora. Mama nggak tahu gimana takutnya aku pulang, Ma. Mama tahu Papa habis ngapain kita toh? Papa habis pukul aku. Papa habis pukul Mama. Terus gimana kalau aku ketemu Papa nanti? Aku takut, Ma. Ya, Mama sudah bicara sama Papa, Tora. Papa janji, Papa akan berubah. Papa akan jadi Papa yang baik. Papa mau menyayangi kita, keluarga kita. Papa mau berubah, Tora. Ayo, Tora. Mama bilang Papa mau berubah. Iya. Papa bilang Papa mau berubah. Iya. Setelah apa yang sudah dilakukan sama kita selama ini, Ma. Mama kok percaya tuh sama omongan Papa? Udah, aku udah mau pulang. Mama jangan percaya sama Papa. Ya, Mama tuh percaya sama Tuhan. Mama percaya di dalam Tuhan Yesus bisa merubah segalanya. Papa bisa berubah, kamu bisa berubah, Tora. Kamu percaya? Kamu tahu Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita semua, untuk merubah hidup kita. Supaya kita bisa mendapatkan mujizat, kemenangan. Aduh, Tora. Tuhan yang akan memproses kita seperti ulat menjadi kupu-kupu, itu perlu waktu, perlu proses. Percayalah, Tuhan bisa merubah hidup kita, merubah Papa, merubah kamu. Ayo Tora, kita pulang. Harus pulang, Tora.
malu kepada diriku. Yang ku banggakan adalah banyak hal palsu. Tapi semua berlalu, Kini ku telah berbeda. sejak ku kenalmu. Ada Yesus yang berharga. Darahnya tebusku, Dia lepaskanku dari dosa. hidupku telah baru. Let us give the best for us. Sebagai ular, bukan berubah. Kepompongku jadi kupu-kupu indah. Takut hadapi banyak masalah, karena di dalam Tuhan ku kan bermegah. Sebagai ular, ku kan berubah. Kepompongku jadi kupu-kupu indah. Takut hadapi banyak masalah, karena di dalam Tuhan ku kan bermegah. Sebagai ular, ku kan berubah. Kepompongku jadi kupu-kupu indah. Takut hadapi banyak masalah, karena di dalam Tuhan ku kan bermegah. Pak Bagus. Mana nih Pak Bagus nih? Loh, Pak Bagus sih mana tuh? Loh, mana Pak Bagus sih? Hilang. Mana Pak Bagus? Pak Bagus, yuk. Mana nih? Lah, sopo ki? Siapa nih? Oh, walah, dicari lu Pak. Pak, Pak Bagus, bangun. Pak, Lah, coba. Tuhan Yesus ada Tuhan Yesus ki. Tuhan Yesus, Tuhan Aku Yesus. mimpi ki mesti ini. Ini Tuhan Yesus yo. Lah, Tora. Tuhan Yesus dari mana tuh? Oh, kamu Tora? Heeh. Loh, Tora, seneng aku Tora. Drama kita akhirnya bisa main lagi. Kamu sudah datang. Apa drama kita bisa lagi apa toh? Datang dari mana? Loh, kamu kan tadi kabur dari rumah toh? Kabur dari rumah? Hah? Dari mana Pak ngarang? Pak, nih lo, dari tadi tuh ya, sejam tuh ya, teman-teman tuh semua sudah pada di sini nyari Bapak, nungguin Bapak. Kita mau latihan. Loh Pak, wis panasan aku. Nih lihat rambutku tergerai-gerai gitu loh Pak. Loh, berarti tadi tuh aku mimpi yo. Heeh Pak, ngimpi. Bapak ngimpi apa tuh emangnya Pak? Aku mimpi kamu tuh kabur dari rumah terus perayaan Paskahnya bubar. Oh ngaco ya Bapak ya Bapak. Ya wis. Ini sudah kumpul semua toh? Sudah di sana semua udah tinggal latihan. Kita mulai lagi aja latihan sekarang ya. Oke, siap. Kumpulkan teman-teman. Sip, Yuk. Oke. Yuk teman-teman, mana teman-teman semua? Yuk kita mulai. Ya, wes, siap ya, kamu siap. Oke, tak panggilin ya. Di dalam kubur tadi. Oh, aku di dalam kubur. Oh iya. Loh, lah cukup toh Pak, kuburnya kecil. Enggak cukup. Oh ya wes, kamu mau sana aja. Oh ya wes, Keluar, oke keluar. Pak. Aku mau sana ya Pak ya. Ya wes. Selamat malam cepat. Kita akan saksikan drama Paskah. Selamat menyaksikan. Selamat malam Bapak Ibu. Ini saya yang dipermainkan ini Bapak Ibu. Mari kita saksikan drama Paskah berikut ini, saya yang keluar. Jadi saya yang suruh main drama Paskah Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara kita tenang di hadapan Tuhan, kita mau berdoa mendengar sedikit apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kasih setia Tuhan terutama ketika kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Sungguh tanpa Tuhan kami tidak berpengharapan. Kehidupan kami hanya akan menjadi kehidupan yang sia-sia tanpa makna. Bahkan kami berjalan menuju kebinasaan. Syukur kepada Allah ketika hari ini kami kembali boleh merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Kiranya kebangkitan Tuhan sungguh mengubah hidup setiap kami.
Apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Penebusan dan keselamatan Kristus sudah menyelamatkan kami, sehingga kami memiliki pengharapan dan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58. Surat 1 Korintus pasal 54, 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berbahagia setiap kita saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi menarik ya dramanya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk teman-teman kita. Menarik Bapak Ibu Saudara kalau drama itu dalam keadaan mimpi ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya, perjumpaan orang masa kini dengan para serdadu pada zaman Yesus ya. Ketika Tora dengan geng, tadi apa namanya? Ijo lumutnya ya toh. Ketika Tora dikejar sama ini teman-teman yang nakal itu, ternyata mereka diusir oleh serdadu Romawi. Keren ya Bapak Ibu Saudara. Pernah membayangkan kejadian itu? Ya. Apalagi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus pakai kacamata. Ya, keren ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sutradara kita ini memang luar biasa ya. Meskipun Paskah jadi meskipun diawali dengan pasrah gitu ya. Ya, akhirnya memang Paskahnya jadi luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dari drama Paskah yang disampaikan, sebenarnya ada dua hal yang krusial. Yang pertama adalah berbicara Paskah tanpa Yesus. Ketika drama tanpa tokoh Yesus, saudara, sutradaranya aja sudah mengatakan, sudah bubar aja lah, pulang. Itu drama Paskah tanpa Yesus tidak ada artinya. Kurang, kosong, dan memang tidak lengkap, tidak sempurna Paskah tanpa Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita saudara? Ketika kita berulang kali merayakan Paskah untuk kesekian kalinya, hari ini kita merayakan Paskah. Pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama adalah, apakah ada Yesus di dalam hidup kita? Apakah perjalanan iman kita selama masa Prapaskah, pekan suci sampai dengan merayakan Paskah, ada Yesus di dalam hidup kita? Atau ternyata Bapak Ibu Saudara, itu hanya sebuah perjalanan ritual. Terima kasih Bu Lea. Hanya sebuah perjalanan ritual. Hanya formalitas agama yang kita lakukan. Tanpa pertumbuhan spiritual di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang serius yang harus kita renungkan. Karena Paskah tanpa Yesus, maka segala sesuatunya menjadi sia-sia dan tanpa guna. Lalu yang kedua yang ingin disampaikan Bapak Ibu Saudara, ada tokoh Torah tadi. Ketika ia pahit hati, ketika ia mengalami kehidupan keluarga yang memang tidak menyenangkan. Mengalami kekerasan fisik, mengalami kekerasan verbal tanpa cinta. Sampai akhirnya ia masuk dalam komunitas orang-orang yang tidak percaya Yesus dan berandal. Hidup yang memuaskan hawa nafsu. Saudara-saudara perhatikan, di dalam kehidupan kita yang mungkin pahit, dalam kegetiran hidup saudara,
Tidak sedikit dari antara kita barangkali tidak pergi kepada Yesus, tapi malah meninggalkan Yesus. Kita merasa bahwa dunia memberi apa yang kita butuhkan. Dunia memberi apa yang kosong dalam hati kita. Saudara, melalui drama ini kita diingatkan kembali. Kita mesti pergi kepada Yesus, bukan kepada dunia. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang Paskah, berbicara tentang kebangkitan Yesus saudara, ini menjadi satu hal yang sangat krusial dan sangat penting dalam hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, kita percaya dengan segenap hati kita bahwa kebangkitan Yesus, sungguh-sungguh Yesus menang atas dosa dan maut. Kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya yang mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal. Kita adalah orang-orang yang mampu berkata tidak kepada dosa. Saudara, ini yang penting sekali. Ketika berbicara Paskah, mari kita berbicara tentang bagaimana kita hidup baru sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Kita meninggalkan kehidupan lama kita. Kita tahu mana yang harus kita pilih meskipun di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi-kondisi yang mungkin getir hati. Tapi kita mesti tahu pilihan kita adalah pilihan untuk kemuliaan Tuhan. Pilihan kita adalah pilihan kemenangan di dalam Kristus. Pilihan kita adalah bangkit dan hidup bersama dengan Kristus. Saudara, karya terbesar itu nyata. Ini yang mesti harus kita yakini. Ini yang mesti harus kita pegang dalam hidup kita. Max Lucado, Bapak Ibu Saudara, seorang penulis, dia pernah mengatakan, di malam salib, Yesus mengambil pilihan. Ia lebih memilih ke neraka untukmu daripada ia pergi ke surga tanpamu. Bapak Ibu Saudara, ini menarik apa yang disampaikan Max Lucado. Bahwa Tuhan memilih untuk merengkuh maut itu. Yesus memilih untuk menuntaskan apa yang menjadi panggilan Allah dalam hidupnya. Ia memilih kayu salib, mati dengan cara yang begitu terkutuk dan hina. Untuk kita saudara, untuk kita semua. Untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Karena Yesus memilih turun ke neraka untuk kita. Ia tidak mau ke surga tanpa setiap kita yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa sih itu karya terbesar itu nyata? Yang pertama itu fakta Bapak Ibu Saudara. Meskipun tadi di dalam kisah drama ada begitu banyak penolakan. Bahwa cerita tentang kebangkitan Yesus adalah cerita mitos, cerita yang dengung-dengungkan, bahkan cerita bohong dan cerita dusta. Namun Bapak Ibu Saudara, fakta membuktikan. Cerita-cerita, tulisan-tulisan sejarah, penemuan-penemuan sejarah. Membuktikan bahwa memang karya Yesus di tengah dunia adalah hal yang nyata. Fakta. Bahkan saya percaya Bapak Ibu Saudara, penulis Injil ketika mengungkapkan 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada para murid ratusan pasang mata. Itu bukan kebetulan dan tidak dengan maksud supaya kita percaya bahwa kebangkitan bukan sebuah dusta, namun kebangkitan adalah sebuah fakta. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Kristus. Sekali lagi kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mengalami kepahitan hidup, ketika saudara mengalami kegagalan hidup, ketika saudara menemukan begitu banyak orang yang mengecewakan dalam hidup ini. Bahkan mungkin hidup saudara hari ini adalah hidup yang mengecewakan. Apakah saudara percaya bahwa Yesus mampu menolong kita? Apakah saudara percaya bahwa Yesus mampu memulihkan kita? Dan apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus masih mampu untuk menciptakan kehidupan yang baru bagi setiap kita? Blaise Pascal, Bapak Ibu Saudara, seorang penemu, yang mengatakan bahwa dalam hati manusia ada ruang kosong
yang hanya bisa diisi oleh Yesus. Itu fakta Bapak Ibu Saudara. Kita nggak mungkin mencari di luar Yesus. Kita tidak mungkin mendapatkan yang membahagiakan, yang kekal sifatnya di luar Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami hari ini, apapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami hari ini, mungkin dalam kehidupan keluarga yang tidak harmonis, dalam kehidupan keluarga seperti yang dialami oleh Tora dan Ibu Tora ini, kekerasan hari demi hari terjadi, bentakan-bentakan menjadi sebuah musik tiap hari. Mungkin juga saudara hari ini mengalami keterpurukan dalam hal pekerjaan. Gagal terus setiap usaha, rugi terus. Mungkin juga saudara dalam pelayanan, saudara tidak mendapatkan kebahagiaan. Saudara malah mendapatkan luka hati. Saudara mendapatkan rekan-rekan pelayanan yang hanya bisa menegur, memarahi. Saudara, fakta menyatakan, setiap kita yang datang kepada Tuhan, setiap kita yang sungguh menyerahkan hati kita kepada Yesus, maka Ia akan mampu memulihkan kita. Karena Yesus datang untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan Tuhan tidak ingin setiap kita satu pun terhilang. Yesus ingin memulihkan setiap kita. Yesus ingin memberikan hidup yang penuh pengharapan, bahkan hidup kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Itu fakta. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah menyatakan hidup baru. Paskah tanpa Yesus adalah percuma. Paskah tanpa Yesus tidak ada artinya. Demikian juga dengan hidup yang sudah ditebus dan diselamatkan Kristus ini Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita masih terus hidup sebagai manusia lama, dengan perkataan-perkataan kita yang kotor, dengan perkataan-perkataan kita yang melukai, dengan perbuatan-perbuatan kita yang membuat orang celaka, dengan perbuatan-perbuatan kita yang merugikan orang lain, saudara, maka kita tidak ada Yesus di dalam hidup kita. Tuhan memanggil kita, saudara, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, Tuhan Yesus datang memberikan hidupnya untuk setiap kita, supaya kita punya hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan bahagia, hidup yang mengalami kehidupan kekal di dalam kemuliaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mesti kita menyemangati hidup kita, mesti kita menyemangati diri kita untuk tidak lagi melihat hari esok sebagaimana hari yang lalu. Hari esok adalah hari yang penuh pengharapan. Hari esok adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Hari esok adalah hari di mana kita mau bersyukur dan terus berjalan di dalam ketetapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 7 April adalah hari di mana gereja kita, GKI Karangsaru, menjalani jalan pelayanan 88 tahun. Kita tidak rayakan tepat pada tanggal 7 April. Kita memilih untuk rayakan pada malam hari ini. Di tanggal 9 April ini dalam rangka perayaan Paskah ini. Sebagai wujud syukur, wujud kemenangan kita. Wujud syukur bahwa Tuhan sudah menyertai gereja kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat gereja kita, perjalanan yang sudah sekian lama saudara, kita sama-sama tahu bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan memberkati gereja ini. Dan kita semua saudara dipanggil oleh Tuhan untuk terus bergiat dalam pekerjaan Tuhan sampai Ia datang yang kedua kalinya. 88 tahun Tuhan menyertai gereja ini. Dan Tuhan akan terus menyertai gereja ini. Panggilan bagi setiap kita saudara adalah berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Gereja ini membutuhkan saudara. Gereja ini membutuhkan generasi. Regenerasi yang terus harus berjalan. Gereja ini membutuhkan anak-anak muda. Gereja ini akan terus hidup, akan terus berkarya, akan terus bersinar ketika setiap kita mengundang Yesus ada di gereja ini. Persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari saudara, perayaan Paskah tahun ini sungguh mengubah hidup setiap kita. Karena ini adalah karya terbesar Tuhan dan itu nyata.
Pertanyaan terakhir saya Bapak Ibu Saudara berkenaan dengan drama Paskah tadi. Kira-kira Bapak Ibu Saudara yang diingat dari semua drama Paskah itu apa? Yang diingat dari drama Paskah dari awal sampai akhir. Dari sini. Yang diingat apa? Salah satu aja. Adegan apa yang diingat? Apa adegan yang diingat? Apa Theo? Hah? Apa tadi? Hah? Adegan nyanyi bareng, oke. Ya, enggak. Tadi ada suara tadi apa? Konflik dengan ayah. Oke, sebelah sini yang diingat apa? Yang diingat apa Bapak Ibu? Enggak ingat apa-apa. Anak muda yang diingat dari seluruh drama dari awal sampai akhir apa? Apa? Siapa yang menangis? Siapa? Oh, mamahnya menangis di sini tadi. Oh, ya luar biasa. Enggak ada yang ingat ijo lumut ya. Bapak Ibu, saya tuh khawatir loh. Kita ini cenderungnya mudah mengingat hal-hal yang buruk. Hal-hal yang negatif. Terutama anak muda lupakan ijo lumut ya. Ijo lumut ini harus kita tinggalkan. Ya, kita bersihkan dengan Mama Lemon. Tit, ya. Yang kita ingat adalah bahwa Yesus bangkit. Yesus membawa kemenangan. Dan Yesus mengajak semua kita untuk tidak goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sampai ia datang kedua kalinya. Amin. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, drama Paskah memberikan kesegaran. Memberikan sukacita. Juga memberikan keyakinan bahwa Yesus mampu memulihkan. Yesus ada di tengah dunia, menebus setiap dosa. Ia bangkit supaya kita mendapatkan kehidupan kekal. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada masa depan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Apapun yang terjadi kepada saudara pada saat ini, saya mengajak dan memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Apa yang hari ini menyakiti hatimu? Apa yang hari ini menyesakkan dadamu? Apa yang hari ini membuat engkau beban berat menjalani hidup? Setiap saudara boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kebangkitan, karya terbesar, itu nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Drama yang boleh kami saksikan mengingatkan kami. Drama Paskah tanpa Yesus menjadi tanpa arti. Sesungguhnya demikian dengan hidup kami. Ketika kami rajin ke gereja, ketika kami mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sejatinya ketika hati kami kosong, ketika Yesus tidak hadir dalam hati kami, ketika Yesus tidak membaharui bahkan hidup di dalam kehidupan kami, maka sesungguhnya hidup kami menjadi sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, dengarlah setiap doa. Setiap hati yang saat ini memohon belas kasih Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, tolong kami Tuhan. Kami yang beban berat, kami yang letih lesu, berikanlah kami semangat baru. Berikanlah kami kekuatan dan harapan baru di dalam Tuhan. Dan yakinkan kami, kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan kami. Bagi kami yang hari ini baik-baik saja. Kiranya kami juga terus bersyukur dan kami tahu, keadaan baik bukan karena kehebatan kami. Keadaan baik karena Tuhan mengasihi kami. Dan kiranya perayaan Paskah, kebaktian Paskah di tahun 2023 ini bukan menjadi sebuah ritual dan formalitas belaka, namun sungguh menjadi sebuah kehidupan spiritual, perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan,
Sehingga kami boleh menatap hari ini dan hari esok di dalam kebangkitan dan kemenangan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak goyah. Kami semua mau giat dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk segala yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana masih semangat? Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, kita bersyukur 88 tahun sudah Tuhan memimpin dan menyertai gereja kita, GKI Karangsaru. Zaman terus berganti, tantangan silih berganti juga datang. Tetapi di situ kita melihat tidak sedikit pun Tuhan meninggalkan gereja kita. Tuhan hadir menolong dan memberkati gereja kita. Tuhan hadirkan para pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin gereja ini. Tuhan hadirkan majelis jemaat beserta juga segenap jemaat yang ada untuk terus menjadi bagian dalam gereja Kristen Indonesia Karangsaru Semarang. Kita mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Mari kita bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita ke-88. Saya ajak kita sekali untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars Karangsaru. Kami berkat yang Tuhan berikan. Setahun bertambah usaha kami dan kasih Tuhan tak pernah pudar. Dengan demikian juga boleh kami berikan cinta kami kepada Tuhan. Kami jemaat gereja Karangsaru siap maju untuk kemuliaan Tuhan. Masyurkan Injil jadi saksi Tuhan. Berderap satu dalam iman, pengharapan dan kasih. Terus maju, 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 haleluya. Sekali lagi kita pujikan hari ini. Hari ini Tuhan kami ingin menaikkan doa kami. Hari ini Tuhan kami ingin menaikkan doa kami. Syukur terdalam dari hati kami buat berkat yang Tuhan berikan. 1 tahun bertambah usia kami dan kasih Tuhan tak pernah pudar. Dengan demikian juga boleh kami berikan cinta kami kepada Tuhan. Saya mengundang kesediaan Bapak Handoyo Harda untuk dapat hadir bersama-sama dengan kami. Saya mengundang kesediaan Pendeta Utomo untuk dapat maju ke depan. Saya mengundang kesediaan Bapak Pendeta Angga Prasetya. Saya mengundang kesediaan Ibu Betty Octavia untuk dapat maju ke depan bersama. Saya mengundang kesediaan Saudari Lukas untuk dapat hadir bersama. Saya undang kesediaan Clifford untuk dapat hadir bersama-sama dengan kita. Majukan Injil dari saksi Tuhan. Berderap satu dalam iman, pengharapan dan kasih. Terus maju, 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 haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan kami gereja. Kami jemaat gereja Karangsaru menuju kemuliaan Tuhan. Masyurkan Injil jadi saksi Tuhan. Berharap satu dalam iman, pengharapan dan kasih. Terus maju, 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 haleluya. Terus
maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita pada malam hari ini akan menyalakan lilin ulang tahun yang akan dipimpin oleh Bapak Handoyo Harda selaku Ketua Majelis dari GKI Karangsaru. Saya mengundang kita untuk dapat duduk kembali. Selanjutnya akan diberikan potongan kue secara simbolis. Ya, kita mengucap syukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah gereja kita GKI Karangsaru. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita sekalian. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, 88 tahun kita menapaki perjalanan GKI Karangsaru bersama dengan Tuhan. Dan kita yakin Tuhan yang telah memimpin dan menyertai gereja kita GKI Karangsaru, yang juga menyertai di dalam segala langkah perjalanan kita. Di tengah-tengah segala tantangan pergumulan yang kita hadapi. Namun ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka harapan kita tidak akan pernah pudar. Kita akan terus maju berjalan, menapaki masa depan yang penuh dengan harapan. Karena ada kasih dan penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian, Satu Langkah Baru Kutempuh. Satu langkah baru kutempuh, napaki perjalanan hidup, tinggalkan masa lalu, menuju masa depan baru. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu. Menjelajah sudut dunia, mengarungi samudra hidup, melihat hal yang baru, bersamamu Tuhan Allahku. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu. Beriku daya walau aku lemah, beriku cinta walaupun susah, bersyukur setiap waktu dalam berjalan mengikutmu. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu. Saya mengundang kita untuk dapat bangkit berdiri. Dari semula engkau ada, masa depan pun engkau tata. Dulu, kini, dan nanti, ingin ku jalan bersamamu. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu. Ingin ku selalu bersamamu. Ingin ku selalu Ingin ku selalu bersamamu. Ingin ku selalu bersamamu. Doa penutup dan ucapan syukur serta berkat akan dipimpin oleh Pendeta Angga Prasetya. Marilah kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersuka cita bersama, kami boleh bersama-sama melihat akan karya anak-anak-Mu di tempat ini yang tidak hanya indah, menghibur, tetapi juga bermakna, menuntun kami untuk semakin menghayati akan peristiwa kebangkitan Kristus. Dan kiranya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami lihat, boleh jadi bekal bagi kami untuk boleh setia mengikut Kristus sampai pada akhirnya. Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga bersuka cita karena Tuhan sudah menyertai perjalanan kehidupan gereja kami. 88 tahun sudah Tuhan memperlengkapi kami, menyertai kami di dalam menjalankan tugas dan panggilan kami untuk mengabarkan Injil Kristus dan mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah menuntun kami, Tuhan juga yang akan terus menuntun gereja kami di masa depan untuk dapat menjawab dan melakukan tugas perutusan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa untuk majelis jemaat dan para pengerja, para aktivis, serta pengurus komisi. Kiranya Tuhan sendiri yang sudah memanggil mereka untuk melayani, Tuhan juga yang akan memperlengkapi mereka untuk bekerja di ladang Tuhan. Demikian juga untuk kami anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaro. Tuhan akan jadikan kami sebagai anggota jemaat dan simpatisan yang terus rindu belajar akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh bertumbuh, kerohanian kami boleh selalu segar dari hari ke hari. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Jikalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan lanjutkan sukacita kami di dalam perjamuan kasih bersama. Kiranya Tuhan berkati setiap makanan yang sudah disediakan untuk menjadi berkat bagi tubuh kami. Kami juga bersyukur atas setiap tangan yang sudah mengulurkan tangannya, membantu, menyiapkan, menyediakan segala yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan cukupkan, Tuhan berkati akan segala yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan kini kami mengarahkan hati kami kepadamu ya Bapa, kami memohon berkat Tuhan. Pergilah dalam damai-Nya, damai sertamu. Damai-Nya beserta engkau, selalu sertamu. Bagikan sukacita dalam hidupmu. Pergilah dalam damai-Nya, Tuhan sertamu. Bapa, terima kasih.